tidak ada sponsor dari pihak manapun ya teman-teman. Kemudian untuk sampling frame-nya, populasi dari Jakarta Barat terdiri dari 23,4 elektabilitas calon gubernur DKI, kemudian di peringkat 2 ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sedangkan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Berdasarkan hasil survei ini menunjukkan bahwa untuk saat ini 3 kandidat ini adalah merupakan kandidat yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilkada Jakarta pada November 2024. Dan ini juga menggambarkan sedikit banyak terkait dengan peta koalisi yang ada pada Pilkada Jakarta pada November 2024. Jadi kalau selama ini kita melihat persaingan antara Anies Baswedan dan juga dengan Basuki Cahayapurnama seperti yang terjadi pada pilkada yang lalu, ada satu kandidat tambahan yang saat ini berpeluang menjadi kandidat yang juga memenangkan Pilkada Jakarta, yaitu adalah Ridwan Kamil jadi Gubernur Jawa Barat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan PDIP juga mengusung Anies dengan PKB dan PKS akan berhadapan dengan Anies, gimana tuh Pak? Pendapat dari Prof. itu gimana Pak? Kan mungkin saja seperti ini, jadi Anies Baswedan Prastio, ya kan, mungkin Mardhani Alisera dengan Taroni misalkan, itu kan bisa berhadapan gitu, gimana Pak? Sangat mungkin, jadi artinya PDIP bisa jadi akan mengusung calon yang selama ini tidak dicalonkan oleh koalisi Indonesia Maju, yang mungkin nanti akan diarahkan kepada Ridwan Kamil atau siapa yang berasal dari koalisi Indonesia Maju. Jadi memungkinkan Anies untuk dicalonkan oleh PDIP. Artinya berarti PKS akan mencalonkan calon lain, karena PKS sebagai pemenang pemilu itu pastinya akan memiliki keinginan untuk mencalonkan kadernya atau kandidatnya untuk memenangkan Pilgub DKI. Jadi kalau nanti misalnya Anies dicalonkan oleh PDIP, sementara PKS mencalonkan calon lain, misalnya Mardhani Alisera dengan Sahroni misalnya, kemudian Ridwan Kamil dengan Gerindra misalnya, ada 3 kandidat, ya ini akan menjadi lebih seru. Jadi persaingan yang ada menjadi lebih seru, dan saya yakin ketiga-tiganya masih memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontestasi. Walaupun kalau berdasarkan survei yang saat ini kita ada, itu Anies masih memimpin. Jadi artinya kalaupun nanti dia diusung oleh partai di luar PKS, tapi ada kemungkinan beberapa kandidat yang selama ini berasal dari pemilih PKS yang ada di Anies mungkin akan berpindah kalau Anies tidak dicalonkan oleh PKS. Artinya kemungkinan terjadinya kontestasi yang lebih seru akan menjadi lebih besar. Pak, ini MA kan baru saja mengabulkan permohonan Partai Garuda soal syarat minimal batas usia saat pilkada ini. Nah, menurut Bapak kan ini muncul nama Kaisang seperti itu. Nah, menurut Bapak seberapa pengaruh gitu nanti untuk bisa mengubah calon yang muncul pilkada ini? Jadi Kaisang kan mungkin salah satu kandidat yang salah satunya mungkin bisa diharapkan ikut kontestasi di Jakarta. Tapi kita lihat dulu konstelasi yang ada. Tapi kalau misalnya konstelasi yang ada kan Kaisang mungkin berada di PSI ya. PSI saat ini kan 8 kursi. Artinya berarti masih membutuhkan beberapa partai tambahan untuk mereka berkoalisi. Kalau Kaisang diusung sebagai salah satu kandidat calon gubernur DKI, saya pikir untuk saat ini untuk memenangkan kontestasi ada peluangnya, tapi mungkin dibandingkan dengan kandidat yang ada sekarang masih di bawah mereka. Atau mungkin Kaisang nanti akan dicalonkan sebagai salah satu kandidat gubernur misalnya, itu masih lebih memungkinkan dibandingkan kalau dia dicalonkan sebagai gubernur. Tapi itu tergantung lagi pada konstelasi partai yang ada. Kalau koalisi Indonesia Maju bisa sepakat untuk mengusung dia sebagai salah satu kandidat gubernur, mungkin konstelasinya akan menjadi berubah. Tapi kalau dilihat dari persaingan yang ada saat ini, nama beliau kan belum masuk dalam salah satu kandidat yang ada di 5 besar. Tapi tidak menutup kemungkinan itu tetap ada peluangnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kandidat yang sekarang ada di 3 besar, tetap peluangnya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di 3 besar sekarang.